Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita berjumpa kembali dalam ibadah minggu ini. Kiranya Bapak Ibu Saudaraku semua dalam kondisi yang sehat. Kami berdoa Bapak Ibu semua, Saudara semua mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mari kita awali ibadah kita di dalam doa. Bapa, kami bersyukur karena kebaikan-Mu, karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Terima kasih Tuhan setiap hembusan nafas yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Kesempatan hidup, biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan memulihkan setiap kami, Tuhan membangkitkan setiap kami. Biarlah setiap kami mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Kami percaya 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Mari kita pujikan pujian ini. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus, Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Ketika aku berbeban berat, ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus, Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Yesus, 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 Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu
lamanya. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, ku agungkan namamu Yesus. Oh Yesus, kami mau memanggil namamu, kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Terima kasih, oh Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Ku tinggikan, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Selama-lamanya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Mari Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita dudukkan kepala sama-sama, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh beribadah, memuji-muji, mengagungkan namamu. Sebentar kami mau mendengarkan sabdamu, biarlah melalui sabdamu, melalui firmanmu, kami boleh diberkati, hidup kami boleh diubahkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita mengerti bahwa hidup kita di dunia ini tidak ada yang benar-benar pasti. Apa yang kita miliki, apa yang kita genggam, orang-orang yang bersama dengan kita, kapanpun bisa lenyap, kapanpun bisa lepas dari genggaman kita. Entah itu materi, entah itu sifatnya adalah sahabat dan orang-orang yang kita cintai. Beberapa hari yang lalu saya melihat di tayangan TV, di berita di TV, seorang yang sedang melaporkan ke polisi uangnya 20M raib di tabungan. Saya bayangin uang sebanyak itu raib. Wah, saya bisa merasakan beratnya. Ya belum pernah merasakan uang 20M sih saudara. Tapi bayangin aja beratnya. Bisa merasakan beratnya kehilangan uang sebanyak itu. Dalam 1-2 bulan belakangan juga saya lihat di pertemanan Facebook saya, hampir setiap hari ada dari mereka yang dipanggil pulang ke rumah Bapa. Kadang dalam satu hari itu bisa 5-10 orang. Itulah realitas kehidupan. Jadi memang yang pasti adalah hidup ini penuh dengan masalah dan juga satu hari kita akan tua dan mati.
Kita tidak tahu hari esok seperti apa, tapi yang kita harus tanamkan di hati kita, apapun yang terjadi, hari esok seperti apa, Tuhan tetap bersama dengan kita. Dia tidak meninggalkan kita. Apapun yang terjadi, Dia pasti sudah memperkirakan, memperhitungkan, tidak melampaui batas kekuatan kita. Itu kata firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, kata Rasul Paulus. Jadi apapun masalah yang kita hadapi dengan sikap hati yang benar, dengan mata hati yang tertuju kepada Tuhan. Yang penting kita lakukan bagian kita secara maksimal. Itu Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Soal apapun yang terjadi ke depan itu nanti terserah bagaimana Tuhan. Tapi bagian kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Yang sudah kita renungkan, ya kita harus terus introspeksi diri. Apakah masalah itu karena kesalahan kita? Kita yang jahat sama orang, kita yang berdosa. Ya kita kalau itu memang karena kesalahan kita bertobat sungguh-sungguh. Tapi kalau itu kesalahan orang lain sama kita, termasuk pandemi seperti ini, semua di luar kendali kita, ya kita tabah, kita ikhlas. Kita juga jangan menjauhkan dari kasih karunia Tuhan supaya kita tidak tumbuh akar yang pahit, tidak murtad menghadapi beratnya penderitaan ini. Makanya selama masa-masa sulit, banyak orang makin menjauh sama Tuhan. Orang-orang seperti itu dekat dengan kemurtadan. Akan pahit hidupnya. Kalau kita pakai kekuatan sendiri menghadapi masalah seperti ini, saudaraku sekalian, kita nanti bisa pahit dan cari jalan pintas. Jalan pintasnya ya kadang-kadang bunuh diri. Kenapa? Nggak sanggup menghadapi beban berat dalam kehidupan ini. Saudaraku sekalian, jangan sampai juga kalau kita menghadapi keterpurukan, menghadapi masalah, menghadapi situasi yang sulit, kemudian kita menggunakan cara-cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Demi rasa aman kita, demi keselamatan yang sifatnya finansial kita mengorbankan iman kita. Nah, bekal apa saja yang diperlukan Bapak Ibu Saudaraku sekalian supaya kita bisa kuat, kita bisa tangguh menghadapi segala krisis, masalah termasuk keterpurukan. Tentu bekal ini bukan hanya untuk kehidupan kita di dunia ini, mengatasi keterpurukan hidup di dunia ini, tapi juga bekal untuk kita menghadap tahta pengadilan Tuhan nanti. Karena terkadang kita ini tidak seimbang, saudaraku sekalian. Untuk persiapan di dunia ini, untuk menghadapi krisis, keterpurukan hidup, persiapan kita luar biasa. Tapi kalau untuk menghadap tahta pengadilan Tuhan, sepertinya kita tidak punya persiapan yang serius. Nanti kita menyesal kalau kita melakukan itu. Bekal yang pertama yang harus kita persiapkan adalah pengetahuan. Ini adalah bekal atau hal-hal yang tidak bisa kita pinjam dari orang lain. Tidak bisa kita pinjam dari orang tua kita, teman kita, pendeta kita. Kita harus usahakan sendiri. Pengetahuan ini salah satunya. Baik pengetahuan umum maupun pengetahuan yang sifatnya kebenaran Alkitab. Atau pengetahuan untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan. Dua-duanya penting. Tapi seringkali untuk pengetahuan yang sifatnya dunia, sifatnya material, kita siapkan sejak sedini mungkin. Bahkan umur 2,5 tahun sekarang anak sudah sekolah. Sampai dia S2, S3. Berapapun biayanya dikeluarkan kalau untuk pengetahuan umum. Untuk hal-hal yang sifatnya material. Tapi pengetahuan spiritual, pengetahuan untuk hal-hal kekal sangat minim sekali. Sehingga yang terjadi adalah ketika kita mengalami krisis, memang secara finansial, secara hal-hal yang sifatnya jasmani kita cepat bangkit. Tapi keterpurukan moral, keterpurukan spiritual kita nggak mampu bangkit.
Kenapa? Gak punya bekal pengetahuan yang cukup di situ. Nah, pengetahuan ini saudaraku sekalian, kalau kita belajar di dalam terang firman Tuhan, dikatakan di sana kepada iman kita harus ditambahkan pengetahuan. Jadi punya iman saja gak cukup. Iman kita harus ditambahkan pengetahuan supaya iman kita bukan iman yang buta. Gak cuman beriman tapi gak tahu apa yang diimani. Yesus juga berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi orang yang mengerti, yang tahu kebenaran itu, hidupnya akan merdeka, akan dimerdekakan dari perbudakan dosa. Hanya mereka yang tahu kebenaran. Di bagian lain Tuhan Yesus juga mengatakan, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Kita sesat, kita akhirnya masuk dalam jebakan iblis karena gak ngerti kitab suci. Kita gak tahu kebenaran. Dan firman Tuhan juga katakan, umatku binasa karena kekurangan pengetahuan. Jadi kita binasa karena kekurangan pengetahuan. Pengetahuan ini adalah fondasi dalam kehidupan kita. Ibarat rumah itu fondasinya. Fondasi itu sangat penting sekali. Walaupun fondasi saja tidak cukup, harus lagi dibangun bangunan di atas fondasi. Tapi bayangkan kalau rumah tanpa fondasi. Pengetahuan yang benar menghasilkan paradigma yang benar. Paradigma yang benar akan mampu membedakan yang baik, yang berkenan, yang sempurna di hadapan Tuhan. Roma 12 ayat 2. Dari paradigma yang benar terbentuk yang namanya sudut pandang, perspektif yang lebih luas sesuai dengan Alkitab. Jadi ini penting sekali. Orang yang tidak punya sudut pandang yang benar, dia bisa menghalalkan nanti segala macam cara demi bisa bangkit dari keterpurukan misalnya finansial. Gak perlulah yang benar. Yang penting cepet-cepet kelar masalahnya. Misalnya tadi masalah finansial. Mau melanggar hukum gak apa-apalah, melanggar firman Tuhan gak apa-apa. Yang penting cepet kaya, cepet bangkit. Jangan begitu dong Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Tapi kita gak akan bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, yang berkenan kepada Allah, yang tidak berkenan kepada Allah, kalau gak ngerti firman. Kita tersesat. Ya, secara ukuran dunia kita sukses, survive. Tapi di mata Tuhan kita begini. Orang dunia bilang kita begini. Buat apa Bapak Ibu Saudaraku sekalian? Orang kadang-kadang muji-muji kita ya saudara, itu sementara juga. Hari ini dia muji-muji kita, mungkin suatu hari dia beginiin kita. Dia omongin kita di belakang. Manusia itu begitu. Tapi kalau Tuhan sekali puji kita, dia puji kita. Nah, saudaraku sekalian, penting sekali orang punya yang namanya sudut pandang yang benar. Karena orang sama-sama menghadapi masalah yang sama, persoalan yang sama, tapi cara pandangnya bisa beda, responnya bisa beda. Contohnya siapa? Ya Saul sama Daud juga. Mereka sama-sama melihat raksasa yang sama yang namanya Goliat. Lihat perbedaan cara pandang mereka. Daud melihat raksasa tersebut dengan kacamata kepastian bahwa ini bisa diselesaikan. Kalau dia bisa menyelesaikan masalah beruang dan singa waktu di padang penggembalaan, dia juga bisa selesaikan masalah Goliat ini. Tapi Saul, dia melihat masalah itu sesuatu yang mustahil untuk diselesaikan. Jadi sama-sama menghadapi masalah yang sama, respon, cara pandang, sikap bisa beda-beda. Kadang-kadang juga begitu kan, suami istri sama-sama menghadapi masalah yang sama, istrinya panik luar biasa, suaminya tenang-tenang saja. Istrinya marah-marah luar biasa.
suaminya adem-adem ayem aja. Kadang-kadang sama-sama misalnya anaknya dibully, anaknya disenggol, diusik sama teman mainnya. Oh, ibunya ngamuk luar biasa. Ya, bapaknya kadang santai aja atau sebaliknya. Saya masih ingat ketika dulu Theo masih umur sekitar 4-5 tahun waktu kita ajak main ke mall, ke tempat main anak-anak. Ya kita sambil makan, sambil anak kami main, kami lihat dari jarak yang cukup dekat. Dan saya lihat aman-aman saja main, seneng-seneng aja. Gak lama kemudian dia datang sambil mewek, orang Jawa bilang. Dia tunjukkan mukanya ada bekas dicakar. Wah, lihat segitu sekilas kita juga emosi. Tapi ya disimpan di hati. Ini kenapa ini? Dan dia cerita bahwa itu anak yang lagi main itu. Jadi dia marah mungkin karena dianggap Theo nyerobot atau apa, kemudian dicakar. Padahal anak cewek kecil, Theo badannya juga udah gede saudara. Wah, kita sebagai orang tua kan juga pengennya juga langsung kita lampiaskan kemarahan kita. Tapi kita bisa mengendalikan diri dan kita bilang ya sudah, saya gak apa-apa, maafkan ya. Dan gak lama kemudian orang tuanya datang dan kita lakukan pemberesan. Selesai. Tapi banyak kasus di media sosial sudah lihat kan, bagaimana kalau orang tua sampai marah luar biasa gara-gara anaknya kesenggol. Saya pernah lihat tuh anaknya main ke sepeda disenggol sama temennya, yang nyenggol itu masih kecil gue dihajar. Itu cara orang melihat masalah. Kadang masalahnya sama-sama misalnya kehabisan ya uang atau dana. Atau dalam 1 bulan itu tidak cukup uangnya. Ya suami mungkin bisa agak tenang, istri panik luar biasa. Ada orang yang melihat masalah kecil dibesar-besarin. Ada orang yang melihat masalah besar dikecil-kecilin. Lihat masalah kecil ya udahlah, gak usah dianggap masalah. Nah, itu tergantung sudut pandang seseorang di dalam melihat masalah tersebut. Jadi penting sekali untuk kita bisa mengerti Bapak Ibu Saudaraku sekalian bahwa masalah itu punya satu sisi berbeda dari dilihat dari orang yang berbeda. Yang kedua, bekal yang kedua adalah bekal keterampilan. Keterampilan ini adalah kemampuan untuk melakukan dengan mudah dan cepat. Kadang saudaraku sekalian orang tahu sih untuk dia mengatasi keterpurukan misalnya ekonomi, tipsnya tahu, kuncinya tahu, strateginya tahu secara teori, secara pengetahuan. Tapi keterampilannya belum tentu dia bisa lakukan. Misalnya memperbaiki kualitas kerja. Gimana? Tahu sih memperbaiki kualitas kerja secara teori, tahu di atas kertas. Tapi prakteknya gimana? Belum tentu dia tahu. Ya misalnya dalam keluarga. Keluarga itu berantem, ribut sampai mau bubar. Sebenarnya kalau ditelusuri dia juga tahu bahwa masalahnya komunikasi yang buruk. Dia tahu komunikasi yang buruk. Tapi keterampilan berkomunikasinya gak bisa. Ngomong nyolot, ngomong kasar, ngomong nada tinggi, ngomong kayak kebakaran di rumah, tegang terus, panas terus. Itu yang membuat keluarga berantakan. Ditanya tahu nggak masalahnya itu? Tahu, tapi bagaimana menyelesaikan dengan keterampilan komunikasinya dia nggak tahu. Oh misalnya ya soal keluarga yang tadi bermasalah karena masalah-masalah tidak diselesaikan. Dia tahu masalah harus diselesaikan, tapi keterampilan menyelesaikan masalahnya dia nggak bisa. Apa yang terjadi? Ya masalah dibiarin begitu aja berlarut-larut sampai terjadi kepahitan, dendam, dan bubarlah keluarga itu suatu hari nanti. Nah itu keterampilan itu penting saudaraku sekalian. Orang kadang pendidikannya tinggi sampai S2, S3 bahkan di luar negeri. Tapi gak bisa cari duit. Ya sudah begitu-begitu aja. Ada orang yang mungkin pengetahuannya pas-pasan tapi keterampilannya hebat.
Nah, dalam dunia rohani juga mirip-mirip. Orang tahu ada masalah ya berdoa. Tapi berdoanya seperti apa? Dia nggak tahu. Cara berdoanya dalam situasi sulit itu seperti apa? Dia nggak tahu. Berdoa seperti apa yang Kristus ajarkan dia tidak tahu. Itu sisi rohani. Pelayanan juga dia tahu. Pelayanan itu seperti ini. Tapi melayani itu bukan sekedar teori juga. Prakteknya juga harus ada. Dan itu nggak gampang juga. Komunikasi seperti ini. Banyak orang misalnya tahu secara pengetahuan, doktrin, ya dia ilmunya tahu. Tapi belum tentu waktu ngomong dia bisa juga. Karena komunikasi juga seni, juga keterampilan. Orang misalnya di keluarga, dia sebenarnya pengen sih masak buat suami, istri-istri ya. Dia tahu masalahnya mungkin karena itu selama ini keluarganya misalnya jadi boros karena makan di luar terus. Suaminya juga gak suka sebenarnya makan di luar. Dia tahu itu masalahnya, tapi keterampilan masak dia gak punya. Dia masak gosong. Suaminya gak pernah mau makan. Kalau gak gosong gak ada rasa. Nah, itu contoh-contoh betapa pentingnya keterampilan Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Kalau kita belajar dari Daud lagi, waktu Daud mengalahkan Goliat, dia bukan tanpa keterampilan, dia pakai keterampilan juga. Saudara pernah mikir nggak kenapa Daud itu nggak berhadapan fisik langsung sama Goliat? Saya yakin kalau berhadapan fisik, berantem, gulat, kalah Daud, kebanting sekali udah mati dia. Tapi Daud punya skill, punya keterampilan bagaimana caranya mengalahkan Goliat tanpa harus berhadapan atau bersentuhan langsung secara fisik. Dengan apa? Dengan mengumban. Dan keterampilan mengumban itu keterampilan yang biasa dimiliki oleh semua gembala pada zaman itu. Itu dipakai untuk mengusir biasanya serigala yang nanti akan mengganggu atau mau mencengkram kawanan domba. Dilempar dari jarak jauh, nanti batunya itu persis ada nyampe di depan serigala sehingga serigala langsung pergi. Dan itu juga yang dipakai oleh Daud mengalahkan Goliat. Jadi jangan sepelekan juga keterampilan-keterampilan kecil, karena itu bisa dipakai untuk sesuatu yang lebih besar ke depan. Seperti juga yang minggu lalu saya sampaikan, Daud tadinya keterampilannya menggembalakan 2-3 ekor domba. Di kemudian hari dia menggembalakan seluruh umat Israel. Jadi ada baiknya saudaraku sekalian kita mempersiapkan bekal kita sedini mungkin, sebaik mungkin di area keterampilan ini. Itu juga dicatat dalam Alkitab dalam Pengkhotbah pasal 10 ayat 10. Betapa pentingnya keterampilan. Kapak yang tumpul menghabiskan banyak tenaga. Bersikaplah bijaksana dan asahlah mata kapakmu supaya engkau berhasil. Jadi yang kerja itu yang penting juga bukan hanya soal kita kerja keras, tapi juga harus cerdas. Itu kita bekerja. Di tempat kita kerja sebenarnya kita juga dikembangkan keterampilan kita. Itu manfaat kerja itu salah satunya keterampilan kita berkembang. Selain karakter kita juga kebentuk di sana dan juga menjadi ladang pelayanan kita. Selain untuk kita mendapatkan berkat materi, untuk menafkahi keluarga kita. Jadi saudaraku sekalian, kalau kita boleh ringkas, pengetahuan membuat kita tahu apa yang harus kita lakukan saat menghadapi krisis, saat kita terpuruk. Dan juga menolong kita untuk mengambil langkah yang tepat, yang benar, yang sesuai dengan Alkitab. Sementara keterampilan memampukan kita melakukan hal-hal tersebut dengan mudah dan cepat. 2 hal ini dulu yang saya sampaikan, yaitu bekal bagaimana kita punya pengetahuan yang cukup antara pengetahuan umum dan pengetahuan kebenaran Alkitab, dan juga keterampilan, termasuk keterampilan mengumpulkan uang di dunia ini, juga mengumpulkan harta di surga. Itu harusnya kita jaga keseimbangannya, nggak perlu dipisah-pisahkan, karena
Tuhan pasti mampukan kita untuk melakukannya. Dua hal ini kiranya bisa menolong kita sekalian untuk kita bisa bangkit dari keterpurukan ketika kita mengalaminya. Dan kalau kita belum mengalaminya, buat persediaan, buat jaga-jaga, sedia payung sebelum hujan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala sama-sama, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh belajar firman-Mu. Kami diingatkan bagaimana kami mempersiapkan bekal pengetahuan kami, baik pengetahuan umum maupun pengetahuan kebenaran, pengetahuan praktis untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Tolong kami ya Bapa, supaya kami betul-betul bisa mengisi hidup kami yang singkat di dunia ini dengan prinsip-prinsip kebenaran firman-Mu. Kami diubahkan secara paradigma, secara mindset, dan ditolong untuk kami bisa membedakan mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah, mana yang sempurna, mana yang sesuai dengan kehendak Bapa di surga, dan mana yang hanya sesuai dengan kehendak daging kami sendiri. Tolong kami ya Bapa juga untuk mengembangkan keterampilan praktis untuk kami melayani sesama kami di dunia ini, untuk kami bisa boleh bekerja, mencari nafkah untuk menghidupi kebutuhan keluarga kami, dan juga mengumpulkan harta di surga, melayani sesama kami. Terima kasih ya Bapa. Berkati hamba-hamba-Mu yang telah setia mendampingi, menyelenggarakan acara ibadah online ini dimanapun mereka berada saat ini, dan apapun yang mereka lakukan Tuhan buat berhasil. Biar nama Tuhan dipermuliakan melalui pelayanan mereka. Berkati jemaat, berkati juga rekan-rekan seiman kami dimanapun mereka berada yang saat ini mengalami krisis karena pandemi ini. Tuhan tolong, kalau mereka yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Mereka yang saat ini terpuruk secara finansial, Tuhan tolong untuk mereka boleh bangkit kembali dari keterpurukan mereka. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami mengakhiri ibadah kami, persekutuan kami hari ini, biarlah berkat dan anugerah-Mu turun atas kami sekalian. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu, kedangkan tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat itu datang dari Allah Bapa kita di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan penyertaan Roh Kudus akan memimpin menyertai hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita sekalian dalam awan-awan permai. Sama-sama yang diberkati kita berkata amin. Bapak Ibu saudaraku sekalian, Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan syukur bisa menyalurkan persembahan saudara melalui rekening gereja yang terlampir. Dan minggu depan kita masih akan melanjutkan pembahasan tentang bagaimana kita bangkit dari keterpurukan bagian yang keempat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.